Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan, berdoa, dan memujikan karya Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mengawali tuntas sabda pada pagi hari ini. Bersama dengan seluruh alam raya, kita pujikan Kidung Jemaat 101, bait pertama dan yang kedua. Alam raya berkumandang. Kidung Jemaat 101, bait pertama dan yang kedua. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kehidupan kami hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Bapak Ibu pernah gak ya berdoa? Terus doanya itu, misalnya kita mau doa, Tuhan aku minta A. Terus Tuhan jawab B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, baru A. Jadi kita pengennya apa, Tuhan kasihnya macam-macam gitu. Ya lebih dari yang kita butuhkan sih, tapi bukan yang spesifik yang kita mau. Kira-kira kenapa ya Tuhan? Dan saya rasa sih kayaknya sering kali kita kayak gitu, gak selalu persis yang kita mau. Pasti kalau nggak lebih atau pasti berbeda dengan apa. Tapi ya kita syukurin aja, karena kan itu pemberian Tuhan. Kenapa nggak pernah spesifik persis sama kita mau? Karena Tuhan ingin kita berproses. Berproses, karena kalau kita minta terus Tuhan wujudin, itu kan pertanyaannya kan aneh, ini siapa yang Tuhan, siapa yang hamba ya? Siapa yang Tuhan, siapa yang budak? Kok kita budak minta dikasih sama Tuannya? Karena akan kita udah dikasih banyak, masih maunya yang lain itu. Bayangkan ya, bayangkan Bapak Ibu punya toko besar. Bapak Ibu punya puluhan karyawan. Terus tiba-tiba ada satu karyawan bilang, Pak, saya mau minta mobil dong. Terus kita bilang, mohon maaf ya, saya kasih kamu motor. Ah, Bapak mah jahat. Kira-kira kalau ada karyawan kayak gitu, bener nggak? Nggak bener kan ya? Ya namanya juga satu karyawan, satu tuan. Ini apalagi kalau posisinya itu baru sama manusia. Ini Tuhan kita, Yesus yang adalah Allah, dan kita adalah manusia yang adalah hambanya. Bisa dibilang ya kita adalah budak-budaknya Tuhan gitu loh. Tapi kenapa kita kadang-kadang lebih sombong, lebih songong gitu ya, mau jadi seperti apa yang kita mau.
Dan berdoa selalu jadi sarana pembenaran kita untuk meminta apa yang kita mau. Karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan gak kejam-kejam amat. Tuhan mendengarkan kita kok. Tapi kita harus sadar bahwa tadi kita harus tahu posisi kita. Kita tuh sebagai apa? Hamba gitu loh. Dan Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat hambanya. Dan ketika Tuhan memberi, kalau nggak sama seperti yang kita mau, kita harus belajar melihat bahwa itu adalah bagian dari karya Tuhan. Nah, begitu juga dengan kejadian hidup Yakub. Kejadian hidup Yakub juga gitu. Kita kemarin sudah bahas kan soal bagaimana dia mencintai Rahel, tapi yang Tuhan kasih malah Lea untuk punya anak. Dan kalau kita lihat sampai di ayat ini, jadi pertama tuh Lea yang dapat, terus karena masih belum dia masih pengen sama Rahel, tapi Tuhan belum izinin. Zilpa, Bilha yang adalah budaknya Lea dan Rahel pun sampai dikasih sama si Lea sama Rahel, baru Tuhan kasih di Rahel terakhir banget gitu. Udah terakhir, anaknya nggak banyak lagi gitu kan. Jadi kita perlu menyadari bahwa tadi kadang-kadang kita tuh egois banget gitu. Kan harusnya kan kita bilang, Tuhan, apapun kehendakmu jadilah dalam hidupku. Atau kalau kita nggak mau mentah-mentah nurut apa kata Tuhan, kalau mau agak nawar nih, bilang dong, tanya harusnya, Tuhan, aku di antara pilihan A, B, C, D, E, mana yang terbaik buat aku, tunjukkan jalannya. Gitu, bukan, Tuhan aku maunya A. Buset. Walaupun Tuhan bilang mintalah maka kamu akan menerima, tapi ingat, kita cuman hamba, kita bukan Tuhan. Jangan suka dibalik-balik posisinya. Tuhan kan adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba. Apapun yang Tuhan kasih harus terima. Kalau Tuhan mau pakai aturannya tuan dan budak yang sebenarnya, Tuhan harusnya nggak perlu ngasih yang baik-baik sama kita, yang jelek-jelek aja, yang jahat-jahat aja. Ya kan kita budaknya Tuhan, hambanya Tuhan, suka-suka Tuhan. Tapi kan nggak, Tuhan baik. Jadi kita harus tahu diri juga. Jadi jangan kita dikasih hati minta jantung, jangan. Dan belajar menerima apapun yang Tuhan kasih. Ketika berdoa juga kita harus kadang-kadang belajar mengubah doa kita untuk Tuhan mana yang baik ya, Tuhan kehendak Tuhan yang jadi. Jangan maksa, Tuhan aku mau spesifik ini, pokoknya aku mau yang barang yang A, yang bentuknya kayak gini, atau aku mau keadaan kehidupan keluargaku seperti ini, persis kayak gini. Dan yang sedih tuh banyak pendeta-pendeta yang ngajarin kayak gitu. Kalau doa tuh harus spesifik. Kalau minta mau motor Honda Beat yang model apa, enak banget, siapa kita berani minta-minta sama Tuhan yang punya semesta, yang kita ini ibaratnya cuman kayak kutu. Tapi kita banyak mau, mentang-mentang kita berharga, jangan keenakan. Kita tetap harus kasih untuk hak prerogatif Tuhan. Dia punya hak atas hidup kita. Tuhan mau ngapa-ngapain kayak hidup kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu terserah Tuhan. Toh Tuhan selalu kasih yang baik kok, gak pernah kasih yang buruk. Kalaupun ada yang buruk, itu juga tidak pernah lepas dari sepemandangan Tuhan. Tidak pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Jadi Tuhan selalu jaga, Tuhan balikan, kita jatuh Tuhan angkat, kita terluka Tuhan sembuhkan. Jadi mari bersama-sama hari ini, apa yang kita minta sih? Kalau kita masih minta ngeyel, minta sesuatu yang maunya kita aja, belajar kita serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jangan maksa Tuhan, biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh belajar bersama-sama dari kisah Yakub. Kami kadang-kadang maksa Tuhan, tapi hari ini kami mau belajar. Kami gak mau seperti Yakub, kami mau biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun kami minta, kami mau sekarang belajar untuk menunjukkan pilihannya sama Tuhan. Di antara banyak pilihan. Nggak harus spesifik, Tuhan mau wujudkan yang manapun, kami terima. Karena kami adalah hamba-Mu, kami adalah budak-Mu, kami dibeli sama Tuhan, kami ditebus sama Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang jadikan kami bersyukur atas apapun yang kami terima. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.